Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di segmen kedua. Iya. Dan kita masih mengajak bagi sahabat semuanya yang bertanya bisa menghubungi kita di mana Fatur Rahman? Di Ya. 0617944282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 085271153456. Baik, ada penelpon Ya. yang sudah terhubung, kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Mama Rani Ustaz di Tebing Tinggi. Baik, silakan Mama Rani pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini Ustaz, apakah perlu kita memilih teman atau untuk yang sesuai tema ini tadi Ustaz, meraih cinta manusia tadi ya Ustaz ya? Nah, apakah kayak memilih teman itu perlu? Karena kan kalau kata almarhumah ibu saya kan gini, kalau kita berteman dengan orang yang berjualan minyak wangi, kita akan wangi juga gitu kan. Kalau berteman dengan yang tukang sampah, kita akan bau juga. Nah, itu bagaimana pendapat Ustaz? Iya. Itu saja pertanyaannya. Syukron. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Penting nggak Ustaz? Baik, terima kasih Ibu yang bertanya. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufiknya kepada Ibu dan kepada kita semua. Jadi memang memilih teman yang baik itu adalah anjuran dan disyariatkan dalam Islam. Sebab kenapa? Karena lewat teman yang baiklah kita juga ikut baik. Nah, kalau kita punya teman yang buruk, maka kita akan ikut buruk. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi itu merupakan hadis sahih, disebutkan oleh Ibu tadi adalah hadis yang sahih, yang artinya adalah kurang lebih, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka paling tidak dia akan mendapatkan harumnya, wanginya gitu. Karena seharian atau separuh hari dia berteman dengan penjual minyak wangi itu. Jadi berbagai macam merek minyak wangi akan disentuh olehnya dan dia akan menjadi harum. Begitulah perumpamaan orang-orang yang berteman dengan ashabul akhyar, orang-orang yang memiliki sifat dan akhlak yang baik. Maka kita pun akan terpengaruhi dengannya. Nah, sebaliknya, barang siapa yang berteman dengan pandai besi, sudah hampir seharian dia berteman, ngobrol bersamanya, kemudian ikut juga membantunya. Tentunya teman kan begitu ya. Maka paling tidak dia akan mendapatkan percikan dan bau daripada besi itu. Maka pengaruh sangat buruk juga dan negatif juga kalau kita memiliki teman yang buruk. Demikian wallahu taala alam. Baik, Terima kasih banyak Ustaz. Ada telepon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana? Aisyah, Ustaz. Ya, Baik, silakan pertanyaannya. Singkat ya. Nama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana mau bertanya tentang ini Ustaz. Bagaimana adab kita berteman atau bersahabat, mencari sahabat itu ya Ustaz ya? Nah, ketika kita ini kan berilmu gitu, ketika sahabat ini tidak berilmu, bolehkah kita mengatakan sahabat ini terlalu bodoh gitu Ustaz ya? Maaf kata ya Ustaz ya. Karena kan dia tidak paham, jadi dibilangkan seperti itu. Bolehkah kita seperti itu sebagai sahabat itu Ustaz? Bagaimana sifat seorang sahabat ketika sahabatnya tidak pandai dalam berilmu gitu Ustaz ya? Tolong penjelasannya, sudah paham pertanyaan saya kan Ustaz? Iya. Tolong penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada berteman nih Ustaz. Teman kita mungkin agak lemot atau lelet gitu Ustaz. Karena kita terjadi kadang bodoh kali kau. Gitu kadang-kadang. Apakah boleh seperti itu dan bagaimana nih Ustaz ketika kita menghadapi teman yang ya mungkin agak telat gitu Ustaz? Ya, baik. Respon ya. Baik. Sesungguhnya kalau kita baca sirah Nabawi bahwa perjalanan hidup Nabi itu, Nabi itu berteman dengan semua orang gitu. Nabi itu berteman dengan muluk, dengan raja-raja. Nabi itu berteman dan bergaul dengan para sahabatnya. Tentu sahabatnya juga tidak semuanya ahli ilmu dan ulama dan penuntut ilmu. Di antara mereka ada yang seperti itu tadi, badui, ya, orang yang tidak berpendidikan. Nah, Nabi juga meladeninya. Orang-orang yang tidak berpendidikan itu. Jadi kalau kita ingin berteman, jangan pilih teman. Bertemanlah dengan siapa saja. Tapi ada tentunya adab dan ilmunya. Kalau kita ingin mengetahuinya secara gamblang, tentu kita akan merujuk kepada sirah nabawiyah. Maka teman yang seperti ini jangan dia dibully. Mungkin saja dia tidak
kita tidak bisa mengambil manfaat darinya. Tetapi sesungguhnya niatkanlah kalau dia insya Allah akan mengambil manfaat dari diri kita, dari kepintaran kita, dari ilmu yang sudah kita pelajari, dan ini bermanfaat bagi orang. Nah kita pun niatkan ingin mengajarinya dalam berteman itu. Tidak mesti selalu kita yang mengambil manfaat dari teman kita, tetapi bisa saja teman kita yang mengambil manfaat dari kita, dan kita niatkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi poin pertama, khabi'ah tadi. Lakukanlah itu hanya mengharapkan ridha Allah, niscaya Allah akan memberikan ganjaran kepada kita dan pahala insyaallah. Ya, Masya Allah. Baik, kita angkat penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Mama Fitra, Pak Ustaz di Darussango. Ya, Silakan, silakan Mbak Putra. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan kan Pak Ustaz, Mm-mm. ada dia seorang pemuka agama ya Pak Ustaz. Sering jadi imam, sering jadi khotib di desa ya kan Pak Ustaz. Ya. Tapi ya kita sebagai makmum ya Pak Ustaz. Tapi di keluarganya dia Pak Ustaz, yang seperti Pak Ustaz bilangan tadi kan harus di keluarganya pun dia buat kebaikan pada keluarganya sebagai contoh ya kan Pak Ustaz. Tapi di keluarganya dia Pak Ustaz, kayaknya kita lihat dia kurang, kayaknya ya keluarganya mestinya belum menutup aurat dan belum juga bersih banyak lah yang tidak mengerjakan kebaikan dalam agama tadi, belum syar'i lah gitu Pak Ustaz. Jadi kita sebagai makmum tadi caranya bagaimana ya Pak Ustaz, mau meneladaninya, mau mencintainya, mau menghormatinya itu orang imam, karena dia di keluarganya belum sempurna lah. Ya, apa dalam menerapkan dalam Baik. Sudah dipahami Ibu ya. Syukran kasiran ya Pak Ustaz. Afwan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Allah. Ada pemuka agama nih, Ustaz. Jadi tentunya kan makmum melihat gitu, Ustaz. Tentunya mereka pemuka agama itu kan menasihati para makmum jemaah, tapi jemaah melihat keluarganya sendiri, toh ternyata praktek-praktek secara syar'inya seperti belum menutup aurat tidak dilaksanakan gitu, Ustaz. Baik, ada dua sisi yang harus kita lihat. Sisi pertama, kita sebagai pembelajar, maka kita undur maqala wala tandur mangqala. Lihat apa yang dikatakannya dan jangan melihat siapa yang mengatakannya. Artinya dalam hal ini kita sebagai pembelajar, sebagai mad'u, ya, penuntut ilmu, maka dari sisi kita bersikap terhadap beliau ini, lihat apa yang diucapkannya saja. Jadi kalau dia memberikan ilmu tentang agama, nilai-nilai agama, kemudian yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah, perkataan para ulama dan perkataan para sahabat, maka terimalah kebenaran itu. Sekalipun keluar dari mulut orang yang tidak sesuai antar perkataan dan perbuatannya. Itu dari versi kita. Dari versi beliau, gitu kan, hendaklah mensejajarkan antara perkataan dengan perbuatan. Karena bagaimana dakwah kita hendak diterima oleh masyarakat manusia kalau kita pun apa yang kita katakan tidak sesuai dengan prakteknya di lapangan. Maka hendaklah bertakwa orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, hendaklah dia aslih nafsaka yasluh lakan nas. Hendaklah dia memperbaiki dirinya dulu, bercermin dulu, ya dibenahinya dulu dirinya, kemudian keluarganya, istrinya, anak-anaknya, maka insya Allah orang akan dapat mengikuti petuah-petuah dan petunjuk serta nasihat-nasihatnya. Wallahu Baik, Masya ta'ala. Allah. Ya, kadang orang itu lebih melihat kepada apa yang dilakukan gitu ya, Ustaz, ya, ketimbang apa yang dikatakan. Ada SMS? Kita akan melanjutkan Kita akan lanjutkan dulu. betul ke materi kita Ustaz. Baik. Poin kedua nih, Ustaz. Ya, agar kita mendapatkan cinta manusia, dalam hal ini sebagaimana yang Anda katakan di awal tadi bahwa bukan ini tujuannya, tetapi ini adalah wasilah untuk agar dakwah kita diterima oleh manusia. Maka perlu juga kita berdoa kepada Allah
meminta agar supaya kita diterima di bumi. Di antara bunyi doanya bisa saja, Allahumma inni as'alukal mahabbata fis sama'i wal qabula fil ardi. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan kepadaku cinta-cinta, mendapatkan cinta penduduk langit dan berterima di bumi. Nah, ini diantara doa-doanya, karena Nabi SAW sangat memperhatikan hal ini. Ketika beliau berdakwah, menyeru orang kepada kebaikan dan Islam, sangat ini adalah sarana yang paling ampuh yang digunakan oleh Rasul. Di antaranya ada kisah Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr ini datang dari luar kota Makkah, dia pedagang, seorang pedagang, kemudian ingin berdagang di kota Makkah. Nah, sebelum dia memasuki kota Makkah, tentu orang-orang Quraisy dahulu sangat mewanti-wanti orang setiap yang masuk ke kota Makkah, awas, ada itu tukang sihir. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau engkau bertemu dengannya, jangan engkau dengarkan ungkapannya. Jangan engkau dekat-dekat dengannya. Pergi menjauh darinya, karena dia tukang sihir. Kalau engkau nanti bertemu dengannya, engkau akan tersihir olehnya dan mengikutinya. Kemudian datang. Kemudian sesampainya di kota Mekah, tentu dahulu pasar Mekah itu sangat dekat dengan Ka'bah, tempat di mana orang bertawaf. Di antaranya adalah Nabi SAW. Kemudian dilihatnya gitu, Nabi ini kok beda dengan yang disampaikan orang-orang gitu, bahwa dia tukang sihir. Aku adalah pemuka agama sekaligus juga adalah bisnismen gitu. Aku tahu bagaimana tukang sihir, ya kan? Kemudian Nabi dilihatnya perawakannya, wajahnya sangat bercahaya. Ini adalah orang baik, menandakan kalau Nabi itu orang baik. Kemudian pakaiannya sangat rapi, bersih. Kemudian memakai wangi-wangian ketika mendekatinya. Lalu dibuangnya penutup telinganya tadi yang sempat ditaruhnya sebelum memasuki kota Mekah. Kemudian menghampiri Nabi. Lalu mengatakan, antas sahir. Bukan, itu hanya tuduhan mereka-mereka saja, orang kafir Quraisy saja katanya. Nah, kemudian singkat kata Nabi SAW menyerunya masuk Islam, kemudian membacakan beberapa penggalan ayat kepadanya, lalu akhirnya dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke tempatnya, kediamannya, kaumnya, lalu sampai di sana dia menyuruh kaumnya. Tapi kaumnya Daus itu mengingkarinya. Lalu dia balik kepada Nabi dan bercerita tentang keburukan kaumnya itu. Kemudian dia berharap agar supaya Nabi mendoakan kecelakaan bagi kaum Daus itu, kaumnya sendiri. Lalu ketika Nabi SAW mengerahkan tangannya ke langit, dia menyangka bahwa celakalah Daus gitu. Karena Nabi kalau sudah mengangkatkan tangannya ke langit, nah tentunya doa Nabi ini sangat mustajab dan makbul begitu. Ternyata Nabi SAW tidak mendoakan kecelakaan kepada mereka, hanya mendoakan agar mereka mendapat petunjuk dengan doa Nabi, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, tunjukilah kaum Daus itu. Kemudian dia karena dia seorang pemuka agama, tentu menggunakan power dan kekuatannya, kekuasaannya untuk merekrut orang ke dalam Islam. Betul. Nah, Nabi mengevaluasi bahwa kalau kau ingin mendakwahi orang, hendaklah dakwah dengan rifq, dengan lemah lembut, perkataan yang manis, muka yang manis begitu. Maka kemudian dia kembali ke kaumnya, setelah 1 bulan berikutnya dia kembali menjumpai Nabi dan bersamanya sudah masuk 30 orang pemuka kaum Daus itu. Demikian. Masya Allah, luar biasa. Banyak berdoa nih, Nas. Banyak berdoa ya, agar semuanya dikabulkan. Betul, supaya dicintai oleh orang-orang sekitar. Bagi antum kalau membidik seseorang ini banyak berdoa, Nas, biar lebih lancar lagi. Masya Allah, amin. Dan kita mengajak sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah yang ingin bertanya, bisa menghubungi kita di 0617944282. Iya, atau juga melalui pesan singkat di 085271153456. Baik. Ada SMS? Nampaknya ada ini, kita cek dulu. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau kita menceritakan ke saudara kita tentang banyaknya nikmat beribadah itu, apakah ini juga termasuk riya ini, Ustaz? Ya, tergantung niatnya. Kalau umpamanya
dia menceritakannya agar untuk mengajak orang-orang, menyuruh, memotivasi ya untuk bangun malam, sholat malam, tahajud. Insya Allah ini bukan dari perkara ria. Ya, karena kan ada hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kemudian orang yang diajaknya tadi melakukan kebaikan yang dibilangnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari itu, meskipun sekalipun dia tidak melakukannya. Nah, kalau tujuannya itu memotivasi orang agar supaya bangun malam dan tahajud, tidak mengapa dia menceritakan bahwa lezat dan nikmatnya bangun malam dan beribadah di tengah malam yang hening. Wallahu ta'ala. Baik, Masya Allah. Kita tahan kembali Ustaz dan juga sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah. Nanti di segmen ketiga kita masih mengajak Anda silakan di 06179442282 atau bisa juga menghubungi kita di 0852 71153456. Baik, Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On Air.